Hai anak-anak sekalian, ketemu lagi bersama saya di pembahasan fisika. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu, bab listrik statis. Minggu lalu kita udah belajar gaya kolom. Nah, hari ini kita akan melanjutkan subbab berikutnya, yaitu tentang medan listrik. Nah, medan listrik itu didefinisikan sebagai daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik. Jadi, kalau misalnya kalian mau lebih lengkapnya, ini bisa dibaca ya. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan Newton per kolom. Tapi, lebih mudahnya seperti ini ya anak-anak, bahwa medan listrik adalah daerah sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh muatan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi ya, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh muatan tersebut. Oke anak-anak? Ya, jadi ingat. Nah, Pak ngingetnya gimana? Ya ngingetnya gampang. Kalian bisa ingat medan perang. Berarti kan daerah sekitar tempat peperangan yang masih dipengaruhi oleh peperangan tersebut. Atau kalian bisa mencontohkan lah ya, medan-medan yang lainnya. Medan itu pasti ngomongin daerah. Oke, nah kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya medan itu? Kalau definisinya sederhana itu, sekarang Bapak jelaskan. Contoh misalnya, Bapak punya suatu muatan. Ini muatan Q. Nah, kalau kalian meletakkan suatu muatan di sekitar muatan ini, kita tulis sebagai muatan Q1, ya, ini tempat pertama ya. Maka si muatan ini itu bakal terdorong ke arah sana. Timbul gaya kolom. Ya, tapi kalau kalian misalnya letakkan muatannya di tempat yang kedua, misalnya ini sama ya. Ini muatan uji. Nah, si muatan ini diam aja, nggak bergerak gitu, nggak terdorong, nggak ada interaksi intinya. Nah, itu artinya kalian bisa tahu kalau si Q1 ini berada dalam medan muatan Q ini. Sedangkan tempat yang kedua ini dia berada di luar medan muatan ini gitu. Jadi yang ini ada di dalam medan. Kalau ini ada di luar medan. Besar ini ya, muatan yang ini. Tahu dari mana ini dalam medan? Karena timbul interaksi. Kalau ini tidak ada interaksi. Nah, makanya sebenarnya di medan itu daerah sekitar muatan ini. Tadi definisi balik lagi ya, yang masih dipengaruhi oleh muatan ini. Jadi kalau ini masih dipengaruhi karena adanya interaksi. Kalau ini sudah tidak dipengaruhi. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, makin ini R misalnya R1, kalau ini R2, di sini kita bisa lihat kalau makin jauh jaraknya, maka interaksinya bakal makin kecil. Artinya sama kayak tadi, makin jauh letak tempatnya, maka besar medannya makin kecil. Jadi sekali lagi ya, medan itu ngomongin tempat. Jadi makin jauh tempatnya dari muatan ini, maka pengaruh dari si muatan yang ini itu makin kecil anak-anak. Oke, nah maka kita bisa merumuskan medan tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak punya sebuah muatan I itu, kita udah tahu ya definisinya bahwa medannya atau pengaruhnya itu berbanding terbalik dengan jaraknya, tapi lebih tepatnya kuadrat jaraknya. Lalu, oh iya, Bapak lupa. Kalau muatannya lebih besar, maka kalian tahu kan, kalau muatannya lebih besar, maka gaya kolomnya lebih besar kan, maka interaksinya juga lebih besar. Ini pun sama gitu, medan pun. Makin besar si makin besar si muatannya, maka si medannya pun makin besar. Jadi medan tuh ada dua. Medan itu dipengaruhi oleh jaraknya, karena makin jarak
Makin jauh jaraknya, medannya makin kecil, lalu medan pun dipengaruhi oleh muatannya. Makin besar muatannya, jaraknya, ulang lagi ya. Makin besar muatannya, medannya makin besar. Maka dari sini kita bisa merumuskan kalau medan itu dirumuskan sebagai E sama dengan I per R. Jadi kalau Bapak ini punya titik P misalnya, dia berjarak R, maka medannya itu dirumuskan sebagai KQ per R kuadrat. Jangan lupa kuadratnya ya, tadi Bapak hampir lupa kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, K itu apa Pak? Kita udah belajar kemarin, K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini konstanta. Lalu R itu adalah jarak dari muatan ke titik yang mau kita hitung. Titik yang mau dihitung. Lalu I itu muatan. Oke, sampai sini kita lanjutkan ya. Jadi kita udah dapat ya definisinya udah dapat, lalu samanya pun udah dapat. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ini kita. Oke, nah kita lanjut. Setelah kita dapat yang tadi rumusnya, lihat lagi ya di sini. Set. Jadi sekarang kalau kita mau nyari berapa besar sih medan di titik P ini, yang jaraknya R, maka besar medannya adalah KI per R kuadrat. Ini rumus medan. Nah, kan kita udah tahu ya sebenarnya kalau rumus gaya kolom itu F sama dengan KI per R kuadrat. Maka dari sini kita bisa dapat bahwa E itu sama dengan gaya kolom dibagi. Karena apa? Karena cuma nggak ada kinya aja satu di sini gitu. Kan kinya ada 2, ini kinya ada 1. Oke, nah selain itu sama kayak gaya, medan adalah besaran vektor. Karena dia besaran vektor, maka dia punya arah. Arah medan itu digambarkan sebagai berikut. Jadi kalau kamu punya muatannya positif, arah medannya selalu keluar menjauhi muatannya. Ini gambarnya arah medan. Tapi kalau kamu punya muatannya negatif, maka arah medannya selalu menuju muatannya. Seperti. Oke, ini arah medannya. Nah, itulah alasannya kenapa kemarin kalau muatannya sejenis pas gaya kolom ya, itu bakal tolak menolak. Kalau muatannya berlawanan jenis bakal tarik menarik. Kenapa? Karena dari arah medannya. Kita gambarin. Kalau kamu punya 2 buah muatan sama-sama positif, yang terjadi adalah ini medannya keluar, ini medannya pun keluar. Jadi nggak ketemu sih medannya. Tapi kalau kamu nemunya positif ini negatif, yang terjadi adalah yang negatif, medan yang positif akan masuk ke muatan yang negatif. Makanya kalau yang ini mah bakal timbul tolak menolak. Kalau yang ini bakal timbul tarik menarik. Alasannya ya, jadi sekarang kita tahu ya. Kan kemarin kita udah belajar ya, kalau misalnya sejenis bakal tolak menolak, lawan jenis bakal tarik menarik. Itu alasannya. Pak, kalau negatif sama negatif gimana? Ya sama, ya bakal tolak menolak. Kenapa? Karena arah medannya dua-duanya menuju muatannya. Gak ada koneksi antar kedua muatan tersebut. Oke, mengerti ya? Sampai sini kita lanjutin ke contoh soalnya. Ini Bapak hapus dulu. Contoh soal medan itu ada beberapa soal, tapi nanti kita bahas di beberapa video yang berbeda.
Supaya apa? Supaya kalian lebih fokus belajarnya satu-satu. Ada beberapa jenis soal tentang medan, tapi kita yang gampang dulu ya. Oke, contoh yang pertama itu gampang. Contoh yang pertama itu Bapak punya muatan positif Q sama dengan 5 mikrokolom. Lalu ini ada titik P sejauh R. R-nya 3 cm. Ditanyain berapa medan di titik P. Ya berarti tinggal masukin aja A I per R kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali I-nya tuh muatannya ya besarnya 5 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini kan 3 dikuadratin 9, berarti ini bisa kita coret. Berarti 5 kali 10 pangkat 3 per 10 min 2 dikuadratin min 4. Berarti kita dapat 5 kali 10 pangkat ton per kolom. Tuh, itu contoh soalnya. Masih banyak contoh soal medannya, tapi nanti Bapak jelaskan dalam video yang berbeda. Supaya apa? Supaya kalian fokus dalam menyelesaikannya. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran tentang medan. Selamat mempelajari. Kalau kalian nggak ngerti, bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa nanyain langsung aja ke Bapak di Google Classroom kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat.